Dua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad bin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab selama 6 tahun penjara. Apa yang dituduhkan, apa yang didakwakan, dan mungkin nanti apa yang dituntutkan kepada Habib Rizik. Tolonglah hukum ditegakkan secara lurus dan benar. Yang jadi masalah ketika hal yang sama namun diperlakukan berbeda terhadap Habib Rizik Syihab. Habib Rizik dituntut 6 tahun buih di kasus swab RS Umi Bogor. Habib Rizik Syihab, HRS, dituntut 6 tahun penjara. Habib Rizik diyakini jaksa menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Menuntut supaya majelis hakim mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan menyiarkan berita bohong, kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jaktim, Kamis 3 Juni 2021 hari ini ya. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab berupa dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara tanpa jaksa. Dalam pertimbangannya, jaksa mengatakan Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong dengan cara menyebarkan video yang menyatakan bahwa keadaannya saat itu sehat, padahal saat itu Habib Rizik terpapar COVID-19. Jaksa menilai pernyataan Habib Rizik itu adalah bohong dan tidak sesuai fakta. Video itu, kata jaksa, sudah menjadi konsumsi publik karena disiarkan di beberapa media nasional di televisi dan online. Equality before the law, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu hanya bumbu-bumbu penyedap. Bumbu-bumbu penyedap yang tak pernah dan hanya menjadi bahasa-bahasa yang dipakai oleh setiap orang yang berbicara hukum ketika berbicara hukum. Namun hal itu terus hanya sekedar menjadi bahasa-bahasa indah, tapi kenyataannya memang seperti ini gitu. Ini saya bacakan berita tanggal 18 Mei 2021 ya. Refli Harun bandingkan Habib Rizik Syihab dan Ahok. Tak masuk akal dikatakan bohong jika sembunyi COVID. Ya, jadi di sini di kasus swab ini Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara ya, dengan alasan dari jaksa ya, ini versi jaksa, dengan alasan bahwa Habib Rizik mengatakan beliau itu negatif COVID atau baik-baik saja, padahal beliau sedang terkena COVID. Seperti itu alasannya. Nah ini kita akan melihat sedikit ya video dari sidang persidangan yang barusan disidangkan hari ini, dilaksanakan hari ini. Saya hanya ambil potongan dari tuntutan jaksa ya. Kalau untuk mau nonton lengkapnya langsung saja ke YouTube PN Jaktim, karena saya nggak ngambil semua dan tadi saya juga nggak ikut relay live streaming kan, karena suaranya tidak begitu jelas ya. Saya juga nontonnya pun nggak enak juga, apalagi penonton gitu. Ini saya cuma ambil potongan tuntutan jaksa saja, sekitar durasi 2 menitan. Berdasarkan mulai tersebut di atas, kami menuntut umum dalam perkara dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Termasuk lagi kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan bersangkutan menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer.
Dua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Waris bin Sihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab selama 6 tahun penjara. Mengatakan dalam bukti berupa 1 sampai 26 keseluruhan dalam bukti tersebut di atas ini menggunakan dalam bukti yang berkata terpisah atas nama terdakwa Amir alias Al-Kasbi Abdul Rahman Al-Atas nomor register 24 Khusus 2021 Tengah Timur. 4, membubarkan. Ya, itulah tuntutan jaksa ya, menuntut Habib Rizik dengan tuntutan 6 tahun penjara karena menurut jaksa di sini Habib Rizik telah melakukan penyiaran kebohongan, penyiaran berita bohong dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja atau tidak positif COVID. Sementara menurut jaksa dalam hal itu Habib Rizik ternyata positif COVID. Namun Habib Rizik mengumumkan di publik melalui video bahwa beliau baik-baik saja, tidak sedang dalam terpapar COVID-19. Kalau menurut saya pribadi maksud dari Habib Rizik tersebut, dan itu juga sudah beberapa kali saya dengar dalam persidangan beliau ingin menenangkan umat, beliau ingin menenangkan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Karena terus terang saja, kita para umat ya memang gelisah ketika mendengar ulama kami itu terkena COVID. Gelisah. Bagaimana tidak, kita kemarin sedih banget mendengar Ustadz Tengku Zulkarnain rahimahullah meninggal dengan alasan seperti itu gitu. Apalagi kemudian kita mendengar ulama kami yang lain kemudian terkena. Saya rasa, menurut saya hal ini kebijakan dari Habib Rizik sendiri. Di samping itu juga Habib Rizik kan juga menjalankan isolasi mandiri, patuh gitu, kooperatif. Ada juga di sidang yang lain Habib Rizik mengungkapkan bahwa pada saat beliau mengumumkan itu atau mengatakan itu, ketika ditanya beliau terkena COVID apa enggak, beliau menjawab dia baik-baik saja. Laporan hasil swab juga belum keluar. Itu yang saya dengar dari paparan beliau dalam persidangan gitu. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum? Ini sangat ini sekali ya. Sementara ini ada juga berita sekitar tanggal 18 Mei 2021, Refli Harun bandingkan Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab dan Ahok. Tak masuk akal dikatakan bohong jika sembunyikan COVID. Maksudnya gimana ya? Orang punya alasan sendiri gitu untuk mengatakan dirinya baik-baik saja. Kita mengatakan ketika orang menanyakan, kamu baik-baik saja nggak? Ada masalah nggak? Nggak ada, saya baik-baik saja. Bukan berarti kita nggak punya masalah, tapi tidak berarti juga kita harus berterus terang mengumumkan kepada orang yang menanyakan kita gitu. Oh iya, saya punya masalah, saya punya banyak utang, apa gimana? Apakah dengan kita mengatakan nggak punya utang, tapi ternyata kita punya utang, itu merupakan sebuah kebohongan gitu? Dianggap sebagai kebohongan yang harus dikenakan sanksi pidana gitu? Saya rasa tidak seperti itu gitu. Kalau mungkin ketika Habib Rizik mengatakan dirinya baik-baik saja sementara beliau positif COVID dan beliau tidak menaati aturan, tidak isolasi mandiri, kemungkinan bisa saja. Tapi ini Allahu Akbar. Saya tidak menyalahkan Ahok ya, tidak. Perkara beliau mau menyembunyikan masalah kondisi pribadinya, keluarganya. Tapi jangan hal yang sama diperlakukan berbeda terhadap ulama kami, terhadap Habib Rizik Syihab. Biarkan saja. Kalau memang tidak dihukum, ya jangan yang lain kemudian diperlakukan berbeda. Kalau memang Ahok dengan hal seperti itu dibiarkan, maka Habib Rizik juga harus diperlakukan hukum yang sama, diperlakukan hal yang sama. Equality before the law. Dongeng. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bahasa sehari-hari yang memang juga dipraktekkan sehari-hari. Ini saya akan putarkan video dari Refli Harun ya, biar kita nonton bersama. Saya tidak sekedar ngomong panjang lebar di sini, tapi ini kan dari pakar hukum, kredibel gitu. Maksudnya layak untuk kita dengarkan pendapatnya, patut untuk kita dengarkan pendapatnya. Beliau juga menjadi saksi ahli di persidangan Habib Rizik ya. Dan perlu kawan-kawan ingat, kasus Megamendung kemarin dan kasus Petamburan, itu ternyata jaksa tidak terima hasil keputusan hakim. Dan mereka mengadakan banding. Ini dari Kompas ya.
Jaksa ajukan banding atas kasus kerumunan Habib Rizik Syihab. Memang sangat semangat sekali ya, jaksa ini. Saya harap di kasus-kasus lain juga jaksanya seperti ini gitu loh. Jangan hanya kepada Habib Rizik saja. Luar biasa bernafsu sekali. Ini segera saya putarkan video dari Bang Refli Harun ya, mengenai perbandingan antara Ahok dan Habib Rizik Syihab. Saya mau mengulas berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Mirip kasus yang mendera Habib Rizik, yaitu menyembunyikan fakta corona. Nah, tapi kalau sana diapa-apakan, di sini tidak diapa-apakan. Tapi nanti kita bahas bagaimana perspektif hukumnya yang penting ya. Jangan prejudice dulu ya. Coba kita bacakan dari sindonews.com. Sembunyikan fakta pernah terinfeksi corona. Ini penjelasan Ahok ya. Jakarta, terungkap fakta bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero mengakui, wah enak ini menjadi Komod Pertamina ini. Pendapatannya ya it could be possible kalau dihitung dengan tantiemnya, bonusnya mungkin 1 miliar. Hampir 1 miliar per bulan ya, per bulan bukan per tahun ya. Dengan tantiemnya ya, jadi pro rata. Jadi gaji atau honor 170 juta ditambah bonusnya. Ini orang yang kadang-kadang nggak sadar bahwa bonusnya itu yang luar biasa. Penularan virus tersebut diidap beberapa minggu lalu. Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kepada MNC Portal Indonesia, dia mengaku sudah menjalankan tes swab polymerase chain reaction polymerase PCR dan hasilnya negatif. Sudah 2 minggu negatif beberapa kali tes swab PCR, ujar Ahok saat dikonfirmasi Sabtu 15 Mei 2021. Keluarga besarnya seperti ibu kandung pun diketahui terpapar virus corona. Saat itu semua keluarga yang dinyatakan positif dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP di kawasan Jakarta Selatan. Secara dia komisaris utama. Ahok menjelaskan proses penularan terjadi berdasarkan klaster perumahan, sehingga semua anggota keluarga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dirawat sementara di rumah sakit plat merah tersebut. Dia mengutarakan kabar tersebut tidak bisa diutarakan ke media lantaran mengkhawatirkan kondisi neneknya yang sudah berusia 95 tahun. Karena ibu saya juga positif dan semua di RSPP klaster rumah. Dan kami tidak mau membuat nenek mamanya ibu saya khawatir yang sudah usia 95. Khawatir, tutur dia. Luar biasa masih ada nenek ya. Saya boro-boro nenek, ibu saya nggak punya sudah ya. Ibu dan ayah juga nggak punya dua-duanya ya. Beruntunglah Ahok ya masih memiliki orang tua bahkan nenek ya. Ya sahabat era sekalian, berita ringan sesungguhnya ya, tidak ada apa-apanya. Cuma saya hanya ingin memberikan sebuah perbandingan ya. Jadi seseorang yang tidak menceritakan bahwa dia COVID itu tidak bisa dikatakan lantas dia menyembunyikan kebohongan atau tidak menyampaikan kebenaran. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bagaimana kondisi Anda baik-baik saja, ya pengertian baik-baik saja artinya dia tidak merasakan apa-apa, tapi bukan berarti baik-baik saja itu tidak kena apa-apa ya. Ada orang misalnya kena penyakit dalam, kondisinya bagaimana ya, baik-baik saja untuk sementara waktu ini. Padahal dia kena kanker misalnya ya. Jadi kadang-kadang itu juga ungkapan untuk kita optimistik sobat RH sekalian. Karena itu sangat tidak masuk akal ya, ketika orang tidak menceritakan, tidak mengatakan bahwa dia terkena COVID, lalu lantas dikatakan menyebarkan berita bohong, hoax, dan ancaman hukumannya tidak tanggung-tanggung, yaitu 10 tahun penjara karena dianggap sudah menyebarkan hoax yang membuat keonaran. Dan keonarannya itu ternyata apa? Yaitu ada demonstrasi beberapa orang, beberapa kelompok yang baru dibikin juga. Jadi ada kelompok yang mendemo Habib Rizik dan kelompok itu baru dibuat ya, baru dibikin. Jadi ini yang kadang-kadang kita prihatin ya terhadap penegakan hukum di negeri ini. Tidak ada yang salah dengan Ahok ketika dia tidak menceritakan bahwa dia terkena virus COVID-19 ya.
kecuali kalau dia tidak melakukan isolasi mandiri atau dia di rumah sakit, tidak di rumah sakit. Tapi kalau dia melakukan isolasi mandiri, dia tidak di rumah sakit, menghindari kontak dengan orang, ya tidak perlu kemudian dia berterus terang. Tapi kalau dia harus menjalankan fungsi publik, ya dia harus memberikan wanti-wanti bahwa dia terkena COVID, sehingga orang lain tidak mungkin bisa berhubungan dengan dia. Gubernur Anies Baswedan pernah kena COVID dan harus mengatakannya secara terus terang karena banyak orang yang berhubungan dengan dia. Bima Arya, wali kota Bogor, juga mengatakannya. Tetapi anehnya Erlangga Hartarto tidak mengatakannya, padahal kita tahu bahwa harusnya banyak orang yang berhubungan dengan dia sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Tapi it's okay. Yang paling penting adalah kita menegakkan hukum ini secara rasional saja. Jadi kalau misalnya tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa dia terkena COVID diancam hukuman 10 tahun penjara, itulah yang namanya keterlaluan ya. Jadi saudara sekalian, penggunaan pasal-pasal pidana tahun 1946, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang ketentuan pidana, pasal 14-15 yang ancaman hukumannya sampai 10 tahun, itu terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Harusnya hukum diterapkan secara rasional, dan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan itu harusnya ya didekati dari sisi non pidana, non penghukuman terlebih dulu. Kecuali kalau orangnya bandel, orangnya tidak mau taat, orangnya malah melanggar berkali-kali, malah menghalang-halangi upaya penegakan protokol kesehatan. Tapi kalau orangnya kooperatif, bahkan mau promotif untuk menaati protokol kesehatan, rasanya negara ini terlalu zalim, terlalu kejam sampai menghukum yang bersangkutan. Nah, dalam kasus Habib Rizik, yang bersangkutan kan paling tidak sudah mendekam dalam tahanan selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, sudah 5 bulan lebih. Ya sudah 5 bulan mendekam di tahanan, alias 150 hari. It is more than enough. Makanya sidangnya cepat-cepat karena 6 bulan harus selesai ya sobat era sekalian. Karena itu menurut saya kasus seperti Habib Rizik itu yang sebenarnya harus bisa mengkoreksi proses penegakan hukum. Yang lainnya is okay sih sesungguhnya. Ahok dalam konteks ini kan tidak merugikan siapa-siapa, tapi Presiden Jokowi memunculkan kerumunan yang luar biasa. Jadi ada soal dua ya, kerumunan dan COVID. Satu, kerumunan dilakukan oleh Jokowi, ya tidak diapa-apakan. Dua, terkena COVID tidak mengatakannya Ahok sama Erlangga Hartarto. Dua-duanya ya is okay saja. Yang tidak benar, sekali lagi, apa yang dituduhkan, apa yang didakwakan, dan mungkin nanti apa yang dituntutkan kepada Habib Rizik. Jadi sahabat era sekalian, tolonglah hukum ditegakkan secara lurus dan benar. Ya, ternyata dalam video ini ada juga Erlangga Hartarto ya, yang dimana dia tidak mengumumkan atau menyebutkan bahwa dirinya terkena atau positif COVID-19. Ya it's okay, kalau menurut Bang Refli Harun saya juga sepakat gitu loh. Saya juga sepakat, itu hak-hak pribadi masing-masing selama itu tidak merugikan orang lain ya. Walaupun di sini kata Refli Harun si Pak Erlangga ini ya ketemu beberapa orang gitu loh. Beliau kan juga merupakan menteri ya. Tapi mau tetap aneh kita berpikir gimana hal yang berbeda itu berlaku kepada Habib Rizik Syihab. Bukan main, nggak main-main loh, 6 tahun. Ya maka kita berdoa semoga hakim memutuskan masalah kasus swab ini, tes swab RSUMI ini dengan keputusan yang bijak dan seadil-adilnya gitu. Seadil-adilnya. Banyak yang perlu dipertimbangkan gitu loh dari kasus ini. Jangan Allahu Akbar, 6 tahun kalau ini benar-benar diketok palu, luar biasa gitu loh. Untuk hal yang dilakukan, saya mau menganalogikan begini ya, kalau bisa saya mau menganalogikan gini. Ketika ada orang tanya, kita habis dari rumah sakit nih, habis tes, taruh, kita nggak usah bicara COVID dulu ya, yang lain. Kita ambil contoh yang lain, misalkan kanker kah, ditanya, kamu beneran kena kanker nggak? Enggak, saya baik-baik saja. Apakah itu kemudian merupakan sebuah
kebohongan yang harus dikenai sanksi pidana gitu. Ya itu memang dia tidak mengatakan hal yang sebenarnya, tapi tidak juga menjadi kemudian menjadi hal yang wajar untuk dikenakan sanksi pidana gitu. Aneh saja. Itu hak pribadi orang lain untuk menutupi dirinya gitu, untuk tidak membuat orang lain resah. Apalagi Habib Rizik di sini kita ketahui bersama bukan orang, Habib Rizik sini banyak pengikutnya gitu, banyak orang yang cinta beliau. Saya rasa dengan beliau bicara seperti itu banyak pertimbangan dari beliau. Kecuali memang Habib Rizik mengumumkan bahwa beliau tidak terkena COVID-19, di hal yang sama beliau juga tidak melakukan isolasi mandiri. Baru kemudian mungkin bisa. Tapi kan dalam hal ini kita lihat Habib Rizik mengatakan bahwa beliau melakukan isolasi mandiri. Dia mengatakan hal seperti itu yang pertama karena hasil swab belum keluar, yang kedua beliau mengatakan dirinya baik-baik saja untuk tidak membuat gaduh umat, gaduh publik. Banyak tokoh lain yang mengadakan kerumunan sebelum atau sesudah. Kita lihat ada Khofifah yang baru-baru ini kan, yang baru-baru ini viral beritanya. Tapi kan lagi-lagi nothing, nggak ada. Kita lihat diperlakukan seperti Habib Rizik di sidang atau bagaimana, nggak ada. Ya semoga saja majelis hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya gitu, sebijak-bijaknya. Mohon pertimbangkan semua aspek gitu, pertimbangkan semua aspek. Tidak ada masalah yang dilakukan oleh Ahok dengan menyembunyikan kasus COVID ini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika hal yang sama namun diperlakukan berbeda terhadap Habib Rizik Syihab. Sangat-sangat janggal dan dagelan sekali gitu loh. Tolong jangan buat hal-hal yang menyakiti perasaan kami gitu. Sudah terlalu banyak masalah di negeri ini. Ini berita yang baru-baru saja muncul. Haji tahun ini gagal mengirim jamaah haji ke Arab Saudi. Itu perih sebenarnya, pedis. Catatan dalam sejarah gitu. Sejarah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tidak mengirimkan satupun jamaah hajinya. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Saya harap kita banyak-banyak berdoa ya, karena kejanggalan demi kejanggalan dipertontonkan di media massa, di publik. Bagaimana Ahok dan Habib Rizik ini mendapat perlakuan yang berbeda. Saya tidak akan pernah menyalahkan Ahok untuk masalah kasus ini, itu hak dia untuk menyembunyikan masalah pribadi dia gitu, selama tidak merugikan orang lain, selama beliau melakukan isolasi mandiri juga. Tapi hal yang sama harus diperlakukan sama kepada Habib Rizik Syihab juga, jangan diperlakukan berbeda gitu. Oke, cukup sekian video dari saya Khalid Al-Walid, see you in the next videos.